Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Hari ini jumpa lagi di acara Lunch with Jesus. Hari ini saya mau cerita sedikit tentang kisah yang saya dapat di balik lagu ini. Jadi kalau saya dengar lagu ini, saya teringat dengan kisah yang saya sering dengar waktu saya masih kecil. Kisah tentang seorang anak muda kecil yang bertempur melawan orang raksasa dan dia menang. Pasti Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tahu kisahnya. Daud lawan Goliat, dan kita juga tahu siapa yang pemenang yang di situ. Pemenangnya adalah Daud. Dulu waktu saya kecil, saya pikir Daud itu menang karena ada keajaiban. Jadi mungkin malaikat semua ngumpul di sekeliling Daud. Jadi terus Daudnya mungkin bisa terbang, Daudnya punya kekuatan super seperti Superman dan seperti itu. Itu yang saya bayangkan waktu itu. Tapi waktu saya pelajari, saya baca Alkitab semua, ternyata kisahnya tidak seperti itu. Dia menang hanya dengan mengandalkan sebuah ketepel. Ketepel yang kalau sekarang saya pikir, ketepel yang saya lihat ketepel itu cuman kayak batang kayu. Saya bawa batang kayu di sini. Nah, cuman patah tadi. Batang kayu seperti ini ditarik, terus kena ke jidatnya si Goliat dan dia mati. Kok bisa sesimpel itu? Semua orang di atas kertas bilang Daud lawan Goliat, pasti yang menang adalah Goliat. Tapi pada saat saya pelajari lagi, kenapa sih bisa Daud yang menang dibandingkan Goliat? Ternyata kalau dibaca dari balik sainsnya, ilmu IPA-nya, bahkan sejarahnya di situ, secara di atas kertas, Daud melawan Goliat, sudah pasti yang menang adalah Daud. Kenapa? Bapak Ibu, memang Daud dibandingkan Goliat lebih besar Goliat. Daud ini tingginya ini orang zaman dulu itu rata-rata tingginya hanya sekitar 150 cm atau 1,5 meter. Lebih pendek daripada orang-orang saat ini di Indonesia. Goliat di kitab 1 Samuel dibilang tingginya itu kalau nggak salah 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu selengan, kurang lebih 45 cm. Jadi tingginya itu kurang lebih sekitar 2 meter 90. Pemain basket yang terkenal saat ini siapa ya? Kalau dulu Michael Jordan. Michael Jordan tuh tingginya cuma 1,98 m, anggap aja 2 meter. Yang paling tinggi sekarang siapa? Yao Ming. Yao Ming itu tingginya cuma 2,40 m. Goliat 3 meter. Pakai baju zirah, di sininya ada sisik-sisik dari besi, semua ketutup dari besi, dan dia sangat kuat sekali. Tapi dia bisa kalah lawan Daud yang kecil seperti ini. Karena Daud bukan pakai sembarang ketepel. Daud itu pakai umban. Ketepel zaman dulu bukan dari kayu yang seperti ini yang mudah patah. Tapi yang dipakai itu dari kulit, diputar-putar dilempar. Dan dia juga tidak cuma menggunakan sekedar batu kecil, batu kerikil. Kalau kita sekarang main ketepel, anak-anak buat ituin pohon jambu, batunya cuma segede gini. Tapi dari data penggalian arkeologis juga menemukan batu yang dipakai oleh para pengumban itu, yang pakai ketepel zaman dulu itu, segede-gede bola golf. Bahkan beberapa ditemukan batunya itu segede bola tenis kurang lebih. Kecepatan yang bisa didapatkan dari bola yang dilempar ini, dari batu yang dilempar ini, mencapai bisa sampai 90 km per jam. Bapak Ibu bisa bayangkan, benda sebesar ini dari batu kena kepala dengan kecepatan 90 km per jam. Apa efeknya? Dan Daud, dia sudah dipersiapkan Tuhan dari sejak kecil. Dia bukan orang sembarangan. Dia memang bukan tentara. Dia hanya seorang penggembala. Tapi dia dikisahkan sebagai penggembala yang pemberani. Penggembala yang kalau dombanya dikejar sama singa, dia nggak ikut lari bareng sama dombanya. Tapi dia kejar balik itu si singanya, dia ambil itu umbannya, dia timpuk itu sampai singanya lari terbirit-birit. Zaman dulu itu Bapak Ibu, orang-orang itu lebih takut, tentara-tentara besar badannya itu lebih takut sama pasukan pengumban dibandingkan pasukan pemanah. Karena pasukan pemanah cuma bisa panah itu jauh, jarak paling jauh 175 meter. Pasukan ketepel bisa sampai 375 meter. Itu setara dengan gedung 88 lantai kurang lebih jaraknya.
Bapak Ibu, Daud sudah dipersiapkan Tuhan dari dulu. Sehingga pada saat Daud ketemu dengan Goliat, apa yang dikatakan Daud? Daud bukan bilang, gue udah hebat nih, gue udah canggih, gue udah mampu dah pokoknya buat lawan lu semua. Tapi dia bilang, kalau saya kutip di sini, Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa yang bisa kita petik dari kisah Daud melawan Goliat ini? Kita seringkali pada saat kita dapat masalah, sama seperti orang-orang Israel. Pada saat itu, mereka hanya melihat Goliatnya, mereka ngelihat besarnya, mereka lihat betapa Goliat itu besar, luar biasa kuat. Mereka nggak kepikiran solusinya seperti apa. Mereka nggak terpikir bahwa solusinya cuma cukup satu. Bukan dilawan dengan cari orang yang sama gedenya. Justru cari dengan orang yang kecil. Orang yang lincah. Orang yang bisa lari cepat. Dan cukup lempar dari jarak jauh aja. Goliat tuh pasti kalah. Mungkin saya bayangkan mereka zaman dulu sibuk cari orang yang badannya sama besarnya. Tapi nggak ketemu-ketemu. Mereka sibuk cari orang yang punya pedang yang tajamnya sama. Tapi nggak ketemu-ketemu juga. Sampai akhirnya Daud yang muncul. Dan orang-orang semua gak ada yang percaya bahwa solusi itu ada di Daud. Tapi Daud percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan, dia akan dimampukan untuk ngeberesin masalah-masalah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu juga untuk melihat bacaan hari ini. Bukan sebuah kebetulan bacaan hari ini juga berkisah gak jauh-jauh dari keturunan Daud. Bacaan hari ini diambil dari kitab Matius bab 1 ayat 16 lalu ke 18, 21 sampai 24a. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Jadi menurut silsilah, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Yusuf adalah keturunan Daud. Dan dia mengambil langkah yang sama seperti Daud juga. Dia di ayat 24, dia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia percaya, walaupun dia mengalami masalah. Bapak Ibu coba bayangkan, zaman itu dia mau menikah, istrinya ternyata sudah hamil luar nikah. Itu hukumannya akan parah sekali, hukuman sosialnya saat itu. Itu masalah yang sangat besar bagi mereka. Tapi dia percaya, seperti Daud percaya. Dia tidak mau fokus terhadap masalah. Tapi dia mau fokus hanya kepada Tuhan. Dan dia dengarkan pesan Tuhan lewat malaikat yang dikirim padanya. Dan dia lakukan apa pesannya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak di antara kita saat ini mungkin sedang dalam banyak masalah. Entah mungkin jadwal yang mendadak berubah semua. Entah pekerjaan yang sekarang bergeser semua. Mungkin urusan anak-anak, mungkin urusan sekolah anak-anak, mungkin urusan percintaan, mungkin urusan utang piutang bisnis. Kita nggak tahu cara beresinya seperti apa. Tapi biasanya kita cuma fokus sama masalah, dan masalahnya lagi. Dan kita ambil 1001 cara bagaimana caranya mudah-mudahan masalah itu bisa dibereskan.
Seperti yang saya lakukan juga dulu. Pada saat saya punya masalah, saya dulu punya hutang miliaran, saya nggak tahu harus berbuat apa. Bapak Ibu yang pernah merasakan punya hutang dan nggak bisa bayar pasti tahu rasanya. Tiap malam itu tidur nggak bisa tidur nyenyak. Mikirin bagaimana caranya yang harus dilakukan besok. Boro-boro mikirin masa depan, boro-boro mikirin anak mau kuliah di mana, mikirin untuk gaji pegawai juga udah bingung. Tiap hari itu tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Meeting, dan meeting, pagi, siang, malam. Saya lakukan untuk mencari solusinya. Tapi apa yang saya dapatkan? Hanya stres yang saya dapatkan. Sampai akhirnya saya diajak oleh teman buat kembali lagi pada Tuhan. Saya diajak oleh teman, ayo mulai berserah pada Tuhan. Saya kembali lagi ke gereja setelah meninggalkan gereja selama 20 tahun. Di situ saya ternyata baru tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu saat ini buat yang punya masalah. Buat yang saat ini ngerasa semua yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Buat yang saat ini merasa apa yang dilakukannya saat ini gak ada yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari saya mau ajak Bapak Ibu lakukan seperti apa yang Daud juga lakukan saat itu dulu. Kembali menyembah Tuhan. Kembali pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah kemana-mana. Sebab Tuhan gak pernah jauh dari kita. Dan kalau kita benar kembali pada Tuhan, kita mau kembali menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Sembah Tuhan, saudara-saudara. Itu yang dimaui oleh Tuhan kita. Karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Percaya pada Yesus, saudara-saudara. Percaya bahwa Yesus tidak pernah kemana-mana. Maka saudara-saudara pasti akan mendapatkan kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya mau ajak saudara-saudari untuk mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami tahu Bapa, bahwa selama ini kami sering mengabaikan kehadiran-Mu. Kami mengabaikan apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Setiap kali Kau selamatkan, kami bilang itu hoki. Setiap kali Tuhan menuntun kami bilang itu karena kami yang hebat. Setiap kali Tuhan menangkap kami di tempat yang dalam, kami bilang, oh itu mah karena teman kita yang menyelamatkan. Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun bahwa kami lakukan semua itu. Kami mau kembali hanya percaya padamu dan mengandalkan Engkau. Seperti Daud, Yusuf, dan semua murid-Mu hanya mengandalkan Engkau.
Bapa, dampingi kami Bapa. Kami yakin Kau yang akan mampukan kami. Kau yang akan layakan kami, sehingga kami mampu untuk melewati semua masalah-masalah yang Kau izinkan terjadi pada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Dampingi kami selalu ya Bapa. Kami serahkan semua kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.